Salam Smart Generation. Apa kabar adik-adik Smart Generation seluruh Indonesia? Kakak harapkan adik-adik tetap selalu sehat dan semangat. Berjumpa lagi pada video pembelajaran Primagama kali ini. Perkenalkan, nama kakak adalah Syahri Ramadan. Kakak merupakan instruktur Smart bidang studi sejarah. Pada video pembelajaran hari ini, kakak akan membahas tentang pakis. Apa itu dek pakis? Ingat, pakis itu bukan merupakan sayuran ataupun buah-buahan. Tetapi pakis itu adalah singkatan dari perkembangan agama dan kebudayaan Islam. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video berikut ini. Oke adik-adik, kita masuk pada materi pakis, perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ingat deh, ada namanya Smart Solution kita. Yang pertama itu ingat saja, PDKT. Nah, adik mungkin pernah PDKT dengan doi ataupun dan lain sebagainya. Jadi ingat, proses masuk Islam pertama itu dengan P pertama itu ada namanya perdagangan. Selanjutnya ada P kedua itu ada pernikahan. Yang ketiga ada P pendidikan. Keempat ada D yaitu dakwah. Selanjutnya ada K kesenian. Yang terakhir itu T yaitu tasawuf. Jadi ingat deh, PDKT. Selanjutnya kita akan masuk pada materi proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Adik-adik bisa lihat di peta, itu kita lihat persebaran dari agama dan kebudayaan Islam. Itu masuk melalui Selat Malaka, lanjut ke wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga ke Papua. Jadi, adik-adik bisa lihat bagaimana proses masuk dan persebarannya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai soal. Contoh soal pertama. Kita lihat wujud akulturasi antara budaya lokal, Hindu-Buddha, dan Islam pada bangunan masjid tercermin pada titik-titik. A. Arah kiblat. B. Atap tumpang. C. Tempat pengimanan. D. Bahan bangunan dari batu bata. E. Tempat wudhu di samping masjid. Kita akan bahas adik-adik. Yang A. Arah kiblat. Kita ketahui arah kiblat itu semuanya sama, ya, yaitu di Mekah. Dan A ini kita bilang jawabannya salah. B. Atap tumpeng. Bisa jadi adik-adik. Kenapa demikian? Ya, kita ketahui sejarah lokal ataupun budaya lokal kita itu kita kenal dulu namanya ada punden berundak-undak. Kalau Hindu-Buddha kita ketahui ada kasta. Sementara Islam itu akan mengakulturasi antara budaya lokal dengan Hindu-Buddha. Jadi B bisa jadi. Yang C, tempat pengimaman. Jadi tempat pengimamannya beda antara Hindu-Buddha dengan Islam. Kenapa? Kalau Hindu-Buddha itu di candi, jelas berbeda. Yang D, bahan bangunan dari batu bata. Jadi tidak masuk juga. Yang E, tempat wudhu di samping masjid. Ingat, Hindu-Buddha D itu tidak mengenal juga untuk berwudhu, ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu B, atap tumpang. Kita lihat atap tumpang itu berada di contohnya seperti apa? Ada di Masjid Agung Demak, ya, Masjid Yogyakarta. Jadi atapnya itu mengambangkan akulturasi. Sampai di sini paham adik-adik? Mudah kan? Tadi kita sudah bahas mengenai materi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam yang model soal pilihan berganda.
Selanjutnya, kakak akan mengajak adik-adik untuk menjawab soal sebab akibat. Ini sangat berguna bagi adik-adik untuk menjawab soal di SBM PTN. Jadi, kita lihat bagaimana proses cara menjawabnya, Kak. Proses cara menjawabnya, yang A, jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, ada hubungan sebab akibat. Itu ingat, jawabannya A. Yang B, jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, tidak ada hubungan sebab akibat. Itu jawabannya B. Yang C, jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, itu jawabannya C. Yang D, jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, jawabannya D. E, jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, jawabannya E. Kita masuk contoh soal. Kita akan baca soalnya. Agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Sebab para wali menggunakan kesenian lokal sebagai media penyebaran Islam di tanah Jawa. Oke, Dek. Kita akan jawab bersama-sama. Pernyataan pertama, agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Benar atau salah, Dekku? Ya, jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena salah satu tradisi budaya dari Islam itu yaitu mengakulturasi budaya Islam dengan lokal. Sebab pernyataan kedua, para wali menggunakan kesenian lokal sebagai media penyebaran Islam di tanah Jawa. Ya, jawabannya adalah benar. Ya. Jadi para wali Songo, salah satu contohnya itu menggunakan kesenian wayang untuk penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jadi, jawaban pernyataan kedua adalah benar. Kita lihat adik-adik, ada apa tidak hubungan sebab akibatnya. Jika para wali menggunakan kesenian lokal sebagai media penyebaran Islam di tanah Jawa, maka agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Ya, jawabannya berhubungan. Jadi, kesimpulannya, contoh soal ini jawabannya adalah A. Pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, ada hubungan sebab dan akibat. Bagaimana adik-adik video pembelajaran yang kalian simak sebelumnya? Menarik bukan? Nah, pastikan untuk kalian tonton sampai selesai ya. Adik-adik, pernahkah kalian mengalami kesulitan dalam belajar? Atau kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi tertentu? Nah, jika kalian mengalami kesulitan dalam belajar, Primagama punya solusinya. Dengan adik-adik bergabung bersama Primagama, maka masalah-masalah dalam pelajaran kalian akan terselesaikan dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas yang unggul dalam mendampingi kalian dalam belajar. Jika kalian memilih mata pelajaran matematika, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, maupun materi UTBK, kalian akan mendapatkan masterbook yang berisi penjelasan-penjelasan materi pelajaran. Dan juga Smart Exercise yang berisi kumpulan-kumpulan soal yang akan membantu kalian dalam proses belajar. Nah, untuk setiap bidang studi, kalian akan belajar sebanyak 2 kali dalam seminggu, yang mana salah satunya digunakan sebagai layanan pendalaman materi yang di dalamnya memuat remedial, enrichment, dan juga consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum adik-adik pahami.
Enrichment adalah pengayaan materi yang telah dipahami, dan consulting adalah pendampingan bagi adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas. Selain itu, Primagama memiliki metode pembelajaran Smart Solution. Apa itu Smart Solution? Smart Solution adalah cara belajar anak cerdas yang mana memudahkan kalian untuk mengerjakan soal dan menjawab pertanyaan. Adik-adik, pasti kalian bertanya-tanya bagaimana caranya mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik ini? Caranya mudah, yuk daftar di Primagama terdekat di kotamu. Mari wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih jelasnya memahami video pembelajaran yang telah kalian simak sebelumnya, yuk kita lanjut belajar lagi. Selanjutnya, kita akan masuki submateri yang baru adik-adik. Jadi, kakak punya Smart Solution. Cara mudah untuk menjawab pertanyaan sejarah itu gunakan aja adik-adik rumus 5W tambah 1H. Ingat, W yang pertama itu ada namanya what. Apa itu peristiwa sejarahnya. Yang kedua, when, kapan. Kapan peristiwa sejarah tersebut berlangsung. Yang ketiga, where, di mana peristiwa sejarah tersebut terjadi. Yang keempat, ada namanya who, siapa. Siapa saja pemimpinnya, siapa pelakunya, ataupun aktornya. Yang kelima, why, kenapa. Kenapa peristiwa sejarah tersebut bisa terjadi. Yang terakhir, ada namanya how. How itu bagaimana proses kehancuran dari peristiwa sejarah tersebut. Gampang kan adik-adik? Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita gunakan rumus 5W tambah 1H tadi. What? Apa? Nama peristiwa sejarah tersebut. Kita masukkan Kesultanan Samudra Pasai. Selanjutnya ada when. When itu kapan? Kapan berkuasanya Kesultanan Samudra Pasai di Indonesia? Yaitu dari tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Selanjutnya kita masuk where. Where itu di mana? Adik-adik bisa lihat di peta. Ya, di mana letak posisi dari Kesultanan Samudra Pasai. Kalau kita lihat sekarang, terletak di mana, Dek? Terletak di wilayah Lok Semawe atau di wilayah Aceh Utara. Nah, itu dia di peta, adik-adik bisa lihat. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai who. Siapa saja pemimpin atau sultan-sultan dari Kesultanan Samudra Pasai. Ingat dek, Smart Solution-nya ada 3 saja. Siapa pendirinya, pada masa siapa kejayaannya, dan pada masa siapa kehancurannya. Yang pertama, Najimuddin Al-Kamil merupakan pendiri dari Kesultanan Samudra Pasai. Yang kedua, ada namanya Malik Al-Saleh. Merupakan salah satu sultan pada masa kejayaan Kesultanan Samudra Pasai. Yang ketiga, kehancurannya terdapat pada Sultan Malik At-Tahir. Sudah paham adik-adik? Selanjutnya, kita akan bahas mengenai why. Bagaimana kondisi Kesultanan Samudra Pasai. Adik-adik bisa lihat bagaimana kita akan rangkum seluruh materi mengenai Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama, ingat dek, Samudra Pasai itu merupakan kesultanan Islam pertama di Indonesia. Ya, berbeda kalau Demak itu merupakan kesultanan Islam pertama di Jawa. Oke. Selanjutnya merupakan salah satu kesultanan yang menguasai Selat Malaka. Jadi, Samudra Pasai itu menguasai beberapa pelabuhan yang ada di Selat Malaka.
Dan yang perlu Adik ingat yaitu Kesultanan Samudra Pasai merupakan kesultanan yang menghasilkan komoditi lada, kapur barus, dan juga sutra. Ingat dek, ya kalau kesultanan di Sumatera atau wilayah barat Indonesia itu cenderung komoditasnya lada. Kalau yang di timur Indonesia itu cengkeh dan pala. Selanjutnya apalagi telah menggunakan uang koin yang disebut namanya cetis. Selanjutnya apakah Kesultanan Samudra Pasai pendapatan tertingginya itu ada dalam kegiatan ekspor dan impor barang. Oke dek, sampai di sini paham? Selanjutnya kita akan masuk pada kehancurannya. Ingat, Kesultanan Samudra Pasai itu ya kehancurannya disebabkan oleh serangan Portugis, ya. Selanjutnya ada serangan dari Kesultanan Aceh. Ya, jadi Aceh itu menyerang Kesultanan Samudra Pasai karena ingin menguasai seluruh wilayah Sumatera. Gampang kan dek? Jadi ingat, Smart Solution 5W tambah 1H. Oke adik-adik, kita bahas contoh soal sebab akibat. Kita lihat soalnya, berdasarkan catatan Mahuan, Kerajaan Samudra Pasai telah menggunakan uang koin emas yang disebut dirham. Sebab komoditi perdagangan yang menjadi andalan Kerajaan Samudra Pasai adalah lada. Ayo dek, kita bahas secara bersama-sama. Pernyataan pertama, berdasarkan catatan Mahuan, Kerajaan Samudra Pasai telah menggunakan uang koin emas yang disebut dirham. Benar atau salah adik-adik? Iya, jawabannya benar. Karena selain uang koin cetis, Samudra Pasai juga mengenal uang koin dirham sebagai alat tukar. Kita masuk pernyataan kedua. Komoditi perdagangan yang menjadi andalan Kerajaan Samudra Pasai adalah lada. Benar dek, keunggulan atau komoditi unggulan dari Kerajaan Kesultanan Samudra Pasai adalah lada. Ada tidak dek hubungan sebab akibatnya? Jika komoditi perdagangan yang menjadi andalan Kerajaan Samudra Pasai adalah lada, maka berdasarkan catatan Mahuan, Kerajaan Samudra Pasai telah menggunakan uang koin emas yang disebut dirham. Jawabannya adalah B. Kenapa? Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, tidak ada hubungan sebab akibat. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur pemerintahan Kesultanan Malaka. Oke, yang pertama itu ada namanya Sultan. Sultan itu sebagai pemimpin. Dalam bertugas, Sultan dibantu oleh Pati. Selanjutnya di bawah Pati ada Laksamana. Laksamana itu bertugas sebagai menjaga keamanan laut. Di bawah Laksamana ada namanya Syah Bandar. Syah Bandar itu bertugas sebagai pemungut ataupun bea cukai di pelabuhan. Di kota ataupun daerah ada pimpinan atau jabatan bupati. Bupati bertugas sebagai penanggung jawab kota. Di bawah bupati ada jabatan tumanggung. Tumanggung itu bertugas sebagai penanggung jawab suatu daerah. Sudah paham adik-adik? Selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana penyebab kehancuran dari Kesultanan Malaka. Ingat dik, ya, Kesultanan Malaka itu hancur karena adanya serangan dari Portugis. Portugis menguasai Malaka itu pada tahun 1511. Jadi, ingat, Kesultanan Malaka itu hancur pada abad 1511 Masehi. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal sebab akibat. Oke adik-adik, ayo kita jawab bersama-sama. Pada masa perkembangan Islam,
penguasa Islam, penguasa kota pelabuhan disebut Syah Bandar? Sebab Gresik adalah sebuah kota pelabuhan Islam yang menjadi persinggahan di wilayah Jawa Barat. Ayo adik-adik kita bahas bersama-sama. Pernyataan pertama, pada masa perkembangan Islam, penguasa kota pelabuhan disebut Syah Bandar. Jawabannya adalah benar. Kenapa, Dik? Ya, Syah Bandar itu bertugas menjaga keamanan dan bea cukai laut. Kita masuk pernyataan kedua. Gresik adalah sebuah kota pelabuhan Islam yang menjadi persinggahan di wilayah Jawa Barat. Jawabannya salah. Kenapa, Dik? Gresik itu terletak di Jawa Timur. Oke, jadi pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang Kesultanan Aceh. Ingat adik-adik, Smart Solution-nya kita menggunakan rumus 5W tambah 1H. Oke, yang pertama itu ada Wat. Wat itu apa? Apa nama peristiwanya? Yaitu Kesultanan Aceh. Selanjutnya, yang kedua itu ada When. Kapan? Kapan Kesultanan Aceh berkuasa? Kesultanan Aceh berkuasa sekitar tahun 1507 sampai 1903 Masehi. Oke, selanjutnya kita akan bahas di mana letak atau where. Di mana letak Kesultanan Aceh? Kesultanan Aceh terletak di wilayah Provinsi Banda Aceh. Adik-adik bisa lihat peta kekuasaannya di layar. Oke, selanjutnya kita akan masuk mengenai Wu. Wu itu siapa? Siapa saja pemimpin dari Kesultanan Aceh? Pendiri Kesultanan Aceh yaitu Sultan Ali Mugayat Syah. Selanjutnya, pada masa kejayaan itu pada masa Kesultanan atau Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya, masa kehancurannya terjadi pada masa Sultan Daud Syah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai why. Kenapa? Kenapa kondisi Kesultanan Aceh? Jadi, yang pertama, Kesultanan Aceh merupakan pusat pendidikan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, Kesultanan Aceh memiliki armada laut yang sangat kuat, sehingga tadi Aceh itu berkuasa sangat lama adik-adik, dari 1503 sampai 1907. Oke, next selanjutnya Kesultanan Aceh juga menjadi bandar transit internasional. Kenapa? Karena letaknya tadi dekat dengan Kesultanan atau Selat Malaka. Oke, selanjutnya menguasai hampir seluruh wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera itu meliputi wilayah Sumatera Timur atau wilayah bagian timur. Selanjutnya, memiliki hubungan baik dengan kesultanan yang ada di luar Indonesia. Oke, jadi baik, hubungan kesultanan diplomasinya itu baik. Ya, sampai di sini adik-adik paham? Selanjutnya yang terakhir itu adalah how. How itu adalah bagaimana. Bagaimana kehancuran dari Kesultanan Aceh. Ingat, Kesultanan Aceh hancur karena serangan dari Belanda. Selanjutnya, karena perang saudara antara kaum bangsawan dengan kaum ulama. Penyebab kehancuran berikutnya, banyak daerah-daerah yang melepaskan diri dari Aceh. Yang terakhir, tidak ada Sultan Aceh yang mampu menggantikan sosok karakter Iskandar Muda. Sampai di sini paham adik-adik? Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal sebab akibat. Kita akan baca soalnya. Dua kesultanan yang muncul sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia Melayu antara lain
abad ke-15 dan 17 adalah Malaka dan Aceh. Sebab Kesultanan Malaka dan Aceh merupakan kerajaan maritim yang menghasilkan salah satu komoditi rempah terpenting yang diproduksi di Nusantara, yaitu lada. Oke deh, ayo kita bahas. Pernyataan pertama, dua kesultanan yang muncul sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia Melayu, antara lain abad ke-15 dan 17 adalah Malaka dan Aceh. Oke, jawabannya benar atau salah, Dek? Yes, jawabannya adalah benar. Ya, karena pada abad ke-15 dan 17, Malaka dan Aceh menguasai daratan Semenanjung Melayu dan wilayah Sumatera. Oke, Dek. Selanjutnya, kita akan bahas pernyataan kedua. Kesultanan Malaka dan Aceh merupakan kerajaan maritim yang menghasilkan salah satu rempah terpenting yang diproduksi di Nusantara, yaitu lada. Apa jawabannya, Dek? Yes, jawabannya adalah benar. Karena komoditi unggulan dari kerajaan Malaka dan Aceh itu adalah lada. Oke, Dek. Selanjutnya kita lihat ada apa tidak hubungan sebab akibatnya. Kita lihat. Jika Kesultanan Malaka dan Aceh merupakan kerajaan maritim yang menghasilkan salah satu rempah terpenting yang diproduksi di Nusantara, yaitu lada, maka dua kesultanan yang muncul sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia Melayu antara lain abad ke-15 dan 17 adalah Malaka dan Aceh. Jawabannya adik-adik, yes, berhubungan. Jadi jawaban soal ini adalah A. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, dan saling berhubungan. Gampang kan adik-adik? Demikian adik-adik materi singkat mengenai Pakis atau perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran Primagama selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar adik-adik mendapatkan notifikasi video pembelajaran menarik lainnya. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Bye-bye.